Kamu mau kuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri? Udah tahu belum persiapannya ngapain aja dan apa yang harus kamu persiapin dari sekarang? Yuk tonton video ini sampai habis! Halo, aku Fioni, welcome back to my channel! Jadi aku sering dapat DM dan komentar mengenai persiapan apa aja sih yang harus dilakuin kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri seperti ITB, Unpad, UGM, UI, dan lain-lain, pokoknya banyak deh. Nah, tapi karena PTN itu in general sama prosesnya, mirip-mirip, ya kalau nggak SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri kan. Jadi aku bakal rangkum beberapa tips yang udah aku kumpulin dari pengalaman aku maupun dari orang lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tips yang pertama adalah menentukan jurusan dan universitas. Nah, kalau kamu udah tahu kamu mau jurusan apa dan di mana, kamu bisa tahu nanti kalau SBMPTN itu ngambilnya Saintek, Soshum, atau campuran. Karena kan tiap jurusan itu ada rumpunnya masing-masing. Ada yang memang rumpunnya Sains, makanya SBMPTN-nya Saintek. Ada juga yang Soshum. Tapi kalau kamu ngambil yang rumpunnya dua-duanya, ya mau nggak mau kamu ambilnya campuran. Atau bisa dibilang kamu ngerjain yang Saintek dan Soshum juga. Terus kamu bisa cari kakak kelas kamu atau kenalan, teman misalnya atau saudara buat kamu tanya-tanyain soal kampus atau jurusan tersebut. Lebih baik kalau memang kenalan kamu itu berkuliah di jurusan dan universitas yang kamu incar. Ya kamu bisa tanya di sana gaya belajarnya gimana sih, terus yang dipelajarin apa aja. Dengan begitu, kamu bisa lebih yakin terhadap pilihan kamu atau malah banting setir ke jurusan atau universitas lain. Tapi sebelum nanya-nanya ke kenalan kamu, jangan lupa untuk ngecek dulu website-website resmi dari universitasnya. Karena di situ harusnya tersedia banyak informasi dasar seperti jalur penerimaan apa saja, apakah ada ujian mandiri atau tidak, terus soal keuangan juga, misalnya besaran UKT dan beasiswa, dan lain-lain. Jadi nanti pas nanya ke kenalan kamu bisa tanya hal-hal yang lebih mendalam atau yang nggak tertulis di website. Lalu untuk pilihan PTN-nya sendiri, beberapa tahun terakhir itu kan 2 pilihan. Aku pernah dengar lebih baik satu itu sekolah impian kamu, lalu yang kedua itu safe school atau yang keterimanya lebih mudah. Tapi itu balik lagi ke diri masing-masing, apakah kalian mau ada safe school atau ngetut seperti aku dulu. Jadi dulu aku apply-nya itu kayak ITB dan Unpad. Dan fakultas maupun jurusan yang aku tuju keketatannya itu tinggi banget karena aku pilih masuk atau enggak gap year setahun. Terus aku ngulang lagi, aku nggak mau ada safe school. Tapi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, pilih aja yang ternyaman. Tips nomor 2 adalah persiapkan sedini mungkin. Buat yang mau SNMPTN, semangat untuk mengejar nilai bagus, kalau bisa tiap tahunnya naik terus ikut kegiatan OSIS, DKK. Kalian juga bisa ikut KSN dan lain-lain karena kan akan diminta sertifikat. Tapi saran dari aku, jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Prepare for the best and the worst. Jadi walaupun kalian tahu nih bakal ikut SNMPTN, kalian juga bisa mulai nyiapin untuk SBMPTN. Caranya dengan membuat diri kalian familiar dengan soal-soal SBMPTN. Bisa cari-cari di internet, bisa ikutan tryout juga walaupun kalian belum kelas 12. Dan buat kalian yang baru naik ke SMA nih, nggak apa-apa kalian belum ngerti apa-apa. Karena emang SBMPTN itu setahu aku lebih susah gitu daripada yang diajarin di sekolah, walaupun materinya banyak yang sama. Terus untuk rekomendasi buku, aku sering ngerekomendasiin buku SKS atau Sistem Kebut Semalam. Dulu kan aku apply ke SBM ITB. Sebenarnya aku apply-nya Soshum semua sih karena aku dari IPS SMA-nya. Dia tuh bukunya, kalau nggak salah sebesar ini, warnanya tuh kuning. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Dan dia ada versi buat Sainteknya juga. Menurut aku buku itu tuh lengkap banget. Walaupun kecil, tapi dia tulisannya kecil-kecil. Jadi padat banget. Tapi di SBMPTN banyak yang keluar dulu. Selain itu, kalian juga bisa cari teman-teman seperjuangan PTN. Kenapa? Karena kalian jadi bisa belajar bareng, bisa diskusi, bisa tukeran info. Dan pastinya akan nge-boost motivasi dan semangat kalian juga. Soalnya kayak nggak merasa sendiri aja gitu. Kadang kan kalau belajar sendiri bisa suntuk atau jadinya mager. Dulu juga aku belajar sama teman-teman sih waktu persiapan SBMPTN dan menurut aku itu sangat membantu. Tips yang ketiga adalah bangun disiplin diri. Kalian bisa mulai dari berkomitmen menyisihkan sekian jam per hari atau per minggu untuk riset jurusan universitas, untuk riset soal-soal SBMPTN dan latihan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk belajar menyeimbangkan waktu antara belajar dan refreshing juga. Bentuk refreshing tuh bisa macam-macam. Bisa nonton Netflix, bisa ngegame, bisa baca novel, dan lain-lain.
Kalau aku sendiri dulu refreshingnya dengan self-care. Sebenarnya sampai sekarang masih sih. Dan self-care-nya itu merawat kulit. Kalau aku sih sukanya pakai produk dari Scarlett. Sampai sekarang aku masih pakai 3 rangkaian ini loh. Yang pertama, aku pakai body scrub varian pomegranate dari Scarlett. Jadi dia itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Teksturnya tuh creamy kayak gini. Dia tuh buliran scrubnya halus, jadi nggak sakit di kulit, tapi dia efektif untuk membersihkan sel kulit mati. Wanginya sendiri soft gitu, jadi nggak bikin enek. Terus body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E. Aku pakai ini 1-2 kali seminggu. Setelah pakai body scrub, biasanya aku pakai shower scrub dari Scarlett juga. Ini yang varian mango. Dia tuh wanginya fresh. Jadi kayak bisa naikin mood gitu. Terus ini bisa dipakai tiap hari. Dia juga mengandung glutathione dan vitamin E, tapi ini ada kolagennya. Setelah eksfoliasi, kulit membutuhkan nutrisi dan kelembapan. Jadi aku pakai lotion. Dan lotion yang aku pakai ini juga dari Scarlett, dan ini varian terbaru mereka, namanya Jolie. Menurut aku ini wanginya enak banget. Jadi dia tuh sweet tapi segar di saat bersamaan, dan wanginya mild gitu. Jadi bukan wangi yang bikin enak. Teksturnya sendiri lembut, mudah meresap, dan juga tidak lengket di kulit. Kenapa menurut aku ini tuh bagus banget? Karena dia mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide loh. Makanya dia menutrisi sekaligus mencerahkan. Nih coba aku tunjukin cara pakainya. Dia tuh pakai dikit aja, udah kelihatan loh hasilnya. Karena wanginya enak, mood juga jadi naik gitu. Tuh, bisa lihat perbandingannya. Kulit aku jadi lebih cerah dan lebih sehat. Karena kulitku sehat dan terawat, jadinya mood aku juga naik buat lebih produktif. Kalau kamu mau coba produk-produk Scarlett, linknya aku taruh di description box ya. Jangan lupa untuk gunakan rangkaiannya secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang keempat atau terakhir, yaitu fokus pada impianmu. Saran aku, coba cari motivasi yang kuat. Karena untuk perjuangannya sendiri tuh nggak mudah, terutama yang SBMPTN maupun ujian mandiri. Kalau motivasimu kuat, kamu akan lebih bisa bertahan melaluinya. Karena nggak cuma pas penerimaan, kalau udah keterima, terus beneran kuliah di sana, itu pasti berat. Jadi, emang motivasinya harus kuat sih, supaya nggak nyerah di tengah jalan. Terus selama persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi, pasti ada rasa takut, cemas, khawatir, dan lain-lain kan. Itu perasaan yang manusiawi kok, wajar. Tapi jangan sampai perasaan-perasaan tersebut malah jadi penghalang kamu untuk mencapai impian tersebut. Jangan sampai mundur. Dan juga jangan nambahin ketakutan dengan ngebandingin diri kamu dengan teman-teman kamu yang kamu rasa lebih pinter. Apalagi kalau mereka tujuannya ke jurusan dan universitas yang sama. Hati-hati kehilangan waktu untuk belajar karena kamu kelamaan bengong karena overthinking mikirin mereka. Kalau kita ngebandingin diri kita sama orang lain, gak bakal ada habisnya teman-teman. Jadi fokus sama diri sendiri aja ya. Jangan lupa untuk do your best karena aku yakin kamu bakal mendapatkan hasil yang terbaik kalau kamu ngelakuin usaha yang maksimal dan gak ada yang sia-sia teman-teman. Trust the process. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga tips-tips yang aku sharing bisa membantu kalian dan membuat kalian lebih semangat untuk mengejar impian kuliah di perguruan tinggi negeri. Semoga tercapai ya impiannya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa buat komen juga di bawah jurusan dan universitas impian kalian. Oke, aku Fioni, aku pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di video lainnya. Bye-bye. Fioni, gone.